Halo Sobat Laun, kali ini aku bakal bagikan 20 hal dasar yang wajib kamu periksa seandainya kamu mau membeli motor bekas, sedangkan kamu sendiri nggak ngerti motor dan nggak mau sewa montir untuk ngecek. Pertama, pastikan surat-suratnya lengkap, mulai dari BPKB, STNK, hingga faktur kalau ada. Cek juga apakah pajak motornya hidup melalui cek pajak online ataupun aplikasi seperti Sambara. Untuk cek motor ini pemilik atau tangan keberapa dan posisi samsatnya di mana, agar memudahkan ketika proses balik nama nanti. Lalu kalau suratnya sudah lengkap, langsung cek apakah nomor rangka dan nomor mesin di STNK dan BPKB itu sesuai dengan yang ada di motor. Untuk posisi nomor rangka dan mesin di motor itu berbeda tiap motornya, jadi cek dulu aja di Google motor incaran kalian, biar pas ketemu unitnya bisa langsung ngecek. Beberapa tanda motor pernah jatuh atau crash bisa dilihat dari ujung stang yang rusak, bengkok atau nggak ada sebelah, lalu tuas rem yang patah atau bengkok secara tidak wajar ke depan. Selanjutnya, kalau di motornya ada lampu sen yang nongol ke samping, kalau nggak ada sebelah patah atau salah satunya turun sebelah bisa jadi pernah jatuh. Dari flame slider juga bisa dicek kalau ada baret parah kemungkinan bekas jatuh. Lalu cek juga bodi motornya apakah ada baret yang parah seperti pernah geret di jalan. Selanjutnya pastikan stepnya tidak rusak dan injekan rem kakinya juga tidak bengkok ke arah dalam. Pastikan juga bagian step belakangnya ada kanan kiri dan nggak patah atau bengkok ke dalam. Lakukan pengecekan secara teliti di kedua sisi motor, dan kalian juga bisa cek apakah cat motornya kasar seperti keluit jeruk. Kalau iya, kemungkinan sudah di repaint, dan saya pribadi lebih milih cat ori yang kusam atau retak ketimbang cat repaint yang kasar seperti kulit jeruk. Terakhir, untuk pengecekan bekas crash atau tidaknya itu bisa dengan membelokkan stang sampai mentok ke kiri dan ke kanan. Bisa ukur dengan jari jarak stang ke tangkinya dulu seperti ini. Di saya yang kiri 2 jari, sedangkan ketika dimentokin ke kanan itu diukur itu 4 jari. Besar kemungkinan motornya itu sebelumnya pernah jatuh atau crash. Selanjutnya, cek apakah kilometer di speedometernya itu masuk akal dengan tahun motornya. Karena nggak mungkin dong misal motor 10 tahun lalu tapi kilometernya masih di bawah 5.000 km. Harusnya kilometernya itu sesuai dengan umur motornya. Berhubung ganti ban lumayan mahal, cek aja apakah bannya sudah gundul atau tidak. Apakah masih ada rambut bannya atau tidak. Kalau angka tahun di samping bannya masih terbaca, usahakan bannya maksimal berumur 5 tahun. Kalau lebih, mungkin bisa jadi pertimbangan ketika nego nanti. Untuk kunci, kalau masih ada 2 bagus banget, tapi kalau cuma 1 pun gak apa-apa, asalkan kamu cek apakah masih lurus kuncinya atau tidak. Jangan lupa cek apakah kuncinya masih berfungsi, seperti mengunci stang, menyalakan motor, seperti yang saya lakukan ini. Di sini saya sesuaikan saja dengan motornya untuk cara membuka kunci dan mengunci stangnya. Jangan lupa coba cek juga tutup tangkinya apakah bisa dibuka dengan mudah atau tidak. Terakhir, coba juga untuk membuka bagasi belakang, yang mana bagusnya itu putarannya ringan dan sekali putar langsung terbuka seperti ini. Selanjutnya kita cek juga kelistrikannya. Pastikan area speedo beserta lampu-lampu indikator menyala dengan baik. Ini pun tergantung dengan motor yang akan dibeli, indikator speedo yang nyala apa aja bisa dicek dulu di Google. Cek lampu utama apakah menyala dengan baik, baik lampu dekat maupun lampu jauhnya. Biasanya di area speedometer ada indikator yang akan menyala, tanda lampu jauh sedang menyala. Selanjutnya cek juga indikator lampu sein. Cek juga lampu seinnya baik yang kiri maupun yang kanan, dari sisi depan maupun belakang. Pastikan semuanya menyala dengan baik.
Kalau sudah oke, bisa cek klaksonnya bunyi atau tidak. Jangan lupa cek juga lampu rem, baik rem kaki maupun rem tangan. Terakhir, cek starter motor apakah bisa nyala sekali tekan atau seandainya susah nyala. Karena kalau susah nyala ada kemungkinan akinya lemah atau rantai keteng yang perlu diganti. Ini juga bisa jadi pertimbangan ketika nego nanti. Seandainya kamu beli motor kopling, ada bagusnya buat cek kabel kopling di kiri stang. Bagusnya kawat kabelnya tidak terlihat, dan ketika tuas kopling ditarik tidak terlalu keras. Itu tandanya motor jarang dibawa nanjak-nanjak, atau jarang juga dibawa macet. Cek juga bagian cakram rem, kalau bisa masih halus dan ketika dipegang itu tidak terlalu bergaris seperti kikir. Cek dengan teliti untuk bagian belakang maupun bagian depan, karena partnya lumayan mahal kalau harus sampai ganti. Selanjutnya, cek kondisi rantai. Rantai yang bagus itu kalau disentuh bawahnya tidak terlalu mengayun, dan kalau ditarik mata rantainya seperti ini hanya ketarik sedikit saja rantainya. Bagian baut poros rodanya juga kalau bisa belum terlalu mentok ke belakang, tandanya rantai belum longgar. Ini bisa sesuaikan dengan motor masing-masing ya. Selanjutnya, cek dari knalpotnya. Pastikan knalpot tidak panas, lalu colek lubang knalpot. Pastikan tidak hitam dan tidak basah seperti oli. Ini cara paling gampang untuk cek piston pada mesinnya masih oke atau tidak. Bisa buat cek apakah pernah telat ganti oli atau tidak juga. Cek juga ketika dinyalakan dan ditunggu dulu 1-2 menit menyala idle. Kalau ada keluar asap putih, kemungkinan pernah telat ganti oli. Kalau ada semacam serbuk dan basah oli, biasanya kampas remnya sudah aus. Hal-hal kayak gini yang kalau nggak ketahuan, pasti nggak akan lama kemudian akan turun mesin. Ini bisa jadi pertimbangan juga ketika nego nanti. Suara mesin ketika nyala idle nggak boleh kasar seperti kelutuk-kelutuk atau suara gesekan besi. Bandingin aja dengan review motor di YouTube buat tahu suara original motornya. Selanjutnya, cek bagian radiator, posisikan roda motor sehingga radiator mudah dilihat. Seandainya motornya kondisi kering, nggak baru dicuci, harusnya radiator ini nggak basah, nggak ada bercak lembab, dan nggak meneteskan air. Motor aku ini contohnya yang ada bercak basah karena sedang bocor radiatornya. Selanjutnya, cek bagian mesin. Di bagian part mesin itu ada potongan-potongan seperti yang memisahkan mesin. Itu perbagiannya, di perpisahannya itu kalau bisa nggak ada rembesan oli. Selanjutnya, cek kondisi shock depan. Cara paling gampang itu cukup kalian naikin motornya, lalu genjot ke depan beberapa kali sambil direm depan, seperti ini. Nah, seandainya sudah digenjot beberapa kali, kalian bisa turun lagi, dan langsung cek bagian shock depannya. Bagusnya itu nggak ada basah atau rembesan oli di bagian shocknya yang besinya ini. Kalau diraba juga nggak ada bekas baret atau semacamnya. Selanjutnya kalian bisa cek juga kelengkapan baut-baut, terutama baut bodi, karena terlihat jelas kalau ada yang kurang. Kalau motor sport biasanya baut bodinya itu ada karetnya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, namanya motor bekas. Ini bisa kelihatan bodinya pernah dibongkar atau tidak. Selanjutnya kalian bisa cek kondisi komstir, gampangnya kondisi stangnya gitu. Kalau posisi roda depan ada di lantai atau tempat yang licin, tapi dibelok-belokin itu berat dan susah. Atau ketika dites bawa ke jalan dan lewat polisi tidur terasa ngejeduk. Atau ketika jalan stangnya sulit dikendalikan, kemungkinan komstirnya ada masalah. Selanjutnya cek apakah mindahin giginya sulit atau sering nyangkut. Mungkin susah masuk netral atau dari netral ke gigi lain susah. Terakhir, test ride, pastikan motornya enak. Dan kalau semua sudah dicek, silakan pertimbangkan biaya perbaikan.
kalau ada masalah yang ditemukan. Ini bisa bikin proses nego kalian lebih lancar karena penjualnya ngerasa kalian gak bisa dibodohin. Kalau bisa negonya bakal dapat harga lebih murah. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian bisa kebeli motor yang kalian impikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Rider Laun undur diri, salam satu aspal.